Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing sedikit terkait pembuatan laporan TF untuk siswa ya. Yang pertama kita buka dulu Google Drive-nya. Google Drive di sini kita buat dulu lokasi 228 di sini contohnya foldernya lokasi 228. Kita buat dulu. Kemudian disiapkan reksisnya. Reksis diambil dari folder TF punya wilayah atau dari drive wilayah. Caranya kita buka folder TF wilayah. Di sini yang tahun 2020-2021 reksis lokasi. Nah, di sini kalian ambil masing-masing reksisnya dari reksis masing-masing lokasi. Kalau saya kan reksis dari 228 ya, kita copy. Kita copy ke pertama sebelumnya kita copy dulu, kemudian kita pindahkan. Kita copy buat salinan, kemudian setelah ada salinannya kita pindahkan. Di sini kebetulan saya sudah memindahkan di sini di folder drive saya lokasi 228 reksis. Nah, reksis ini berisi rekam jejak atau rekap dari data siswa-siswa yang ada di lokasi masing-masing. Di sini. Kemungkinan sih teman-teman udah pada punya semua reksisnya ya. Kalau misalnya udah ada semua reksisnya, kita lanjut ke di sini ada semester 1. Semester 1 ini saya isi dari folder-folder TF-nya. Saya buat per jenjang. Jadi kelas 5 SD di sini lokasi saya hanya ada kelas 5 SD, 6 SD, 8 SD dan seterusnya. Kita buat contoh di sini ada kelas sebagai contoh kelas 6 SD. Nah, di sini saya masukin folder-folder TF-nya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di sini isinya. Nah, ini biasa ya, umum. Mungkin teman-teman juga udah ngerti, tinggal ambil drive-nya dari folder wilayah atau PJJ, kemudian pindahin ke masing-masing mata pelajarannya. Kalau misalnya udah, untuk laporan sendiri yang kita butuhin adalah yang pertama master rekap hasil, kemudian ini rekam jejak siswanya. Hasil TF ini diambil dari isian atau data respon dari jawaban siswa itu sendiri. Untuk yang pertama, kita pindahkan dulu master rekap hasilnya sama rekam jejak siswanya. Itu sama diambilnya juga dari folder TF wilayah. Ada di folder rekam jejak siswa versi 2. Nah, di sini nih masing-masing jenjangnya. Kita contohnya tadi adalah kelas 6. Nah, ini adalah copy of M6, artinya adalah rekam jejak siswa masternya untuk kelas 6, dan ini adalah master rekap hasil TF kelas 6-nya. Nah, ini kita copy nih kedua folder ini. Saya contohkan, saya copy buat salinan. Hasil salinan ini kemudian kita pindahkan ke drive kita masing-masing. Di sini usahakan buatnya per jenjang agar tidak ribet. Jadi nanti kita tahu nih di jenjang tersebut ada berapa siswa dan mata pelajarannya kita ambil dari file-file tersebut aja gitu. Jadi dibuat satu folder untuk masing-masing jenjangnya. Sini pindahkan ke sini ke kelas 6.
Di kelas 6 ini udah ada ya salinannya, salinan kopi master kelas 6 dan master rekap hasil TF kelas 6. Kemudian kita buka master rekap hasilnya. Ini contoh-contohnya bisa kita hapus aja ya. Nah, data siswa ini diambil dari rumus, ada reference dari Rexis. Nah, ini kita tidak ada akses karena kan ini sebelumnya customnya dari 250 dan ini dari Rexis punya wilayah. Kemudian kita ubah dulu nih Rexis ini rumusnya. Nah, rumus ini kita copy dari Rexis. Kita buka Rexis. Nah, di Rexis ini rumus yang diambil adalah dari batas slash atau garis miring setelah D sampai dengan sebelum edit garis miring ini sebelumnya. Nah, ini kita copy, kemudian kita salin di master rekap hasil ini. Kita paste. Kemudian lokasi ini kita ubah sesuai dengan lokasi kita. Kemudian kita enter. Nah, ini izinkan untuk akses. Ini sudah ada, jadi data siswa dari lokasi 228 ikut. Dan satu lagi ada di sini di kolom P. Nah, di kolom P ini sama, yang kita ubah adalah linknya. Linknya itu kita ambil dari Rexis tadi, kita paste. Kemudian lokasi ini kita ubah sesuai dengan lokasi kita. Dan ini kita ambil dari sesuai dari di sini adalah P, berarti kita ambil dari P ya. P sampai dengan AZ atau AZ ya. AZ. Ini punya P besar atau P kecil sama aja. Enter. Kecamatan. Kalau di sini mulainya dari kecamatan, berarti kita mundurin lagi dari mungkin dari N. Dari N. Alamat, oke. Berarti udah ada alamat, kelurahan, kecamatan, kota. Oke, udah sesuai, udah ada ya. Di dua-duanya. Oke. Nah, ini udah sesuai. Data dari lokasi masing-masing. Jika data siswa sudah ada, kemudian kita ke kode dan kunci TF. Nah, kode dan kunci TF ini sesuai dengan masing-masing jenjang kelasnya. Setelah kita ini jenjang kelas 6, maka nama babnya sesuai dengan jenjang kelas 6. Dan kunci ini nanti diambil dari kunci jawaban yang ada di folder wilayah. Nanti disesuaikan untuk kunci jawabannya, dan kunci jawaban ini nggak boleh ada tanda strip, jadi kuncinya saja. Kunci ini yang dipakai hanya PG-nya aja, pilihan ganda ABC-nya. Di sini maksud dari kode TF ini yang pertama M1 adalah matematika. Matematika yang menurut silabus adalah nomor pertama. Kemudian yang kedua, ketiga. Dan ini nanti teman-teman bisa disesuaikan aja nih sesuai dengan nama babnya. Dilihat. Di sini ada IPA, di sini ada IPS, di sini ada Bahasa Indonesia, dan seterusnya.
Dan di rekap hasil ini diisi berdasarkan dari respon masing-masing siswa yang udah mengerjakan TF. Tuh. Untuk selanjutnya, jika master sudah selesai, kita masuk ke salinan kopi untuk matematika. Nah, ini maksudnya adalah salinan kopi untuk master kelas 6 ini adalah rekam jejak hasil belajar siswanya. Kita buka. Nah, di sini nanti teman-teman namain sesuai dengan nama masing-masing siswa teman-teman untuk kelas 6. Tuh. Di sini ada biodata, kemudian ada penilaian. Nah, untuk penilaian ini kita isi. Yang pertama adalah kita ubah nomor NF-nya. Nomor NF ini kita ambil dari master. Nah, di master ini kan data siswa kita ada nih untuk kelas 6-nya. Nomor NF untuk kelas 6. Nah, kita ambil contoh Abdul ya. Abdul, nomor TF-nya kita copy. Kita pindahkan ke nomor NF yang di sini yang ada di rekap hasil. Di sini belum ada isinya karena kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena di sini ngambil dari data yang sebelumnya. Kita ubah dulu di sini. Datanya import dari master. Kita copy dulu data link yang ada di master, kita buka ke master. Kemudian sama yang kita copy adalah dari D garis miring setelahnya, kemudian sampai sebelum edit. Di sini. Ini kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Agar teman-teman langsung biar lebih singkat, kita kontrol H aja ya. Karena beberapa dari link ini ada yang sama. Link di sini dipakai juga di kode, di tanggal, dinilai, dan nomor salah. Untuk biar lebih cepat, kita kontrol H. Kemudian data dicari. Dicari ini diisi dengan data dari nilai link yang ada di sini. Dan ganti ini kita ambil dari master. Kita udah copy master, kita taruh diganti dengan link yang ada di master. Kemudian link yang ini kita copy, kita taruh di cari. Kita centang atau checklist, telusuri juga dalam formula. Jika udah, kita ganti semua. Oke. Selesai. Nah, di sini namanya berubah ya jadi Abdul Fattah Nabil Aidinata karena ini mengacu pada data siswa yang ada di master ini. Dan kemudian satu lagi, kita klik di bab, kemudian kita kontrol H lagi. Untuk yang di bab ini sama kopinya link dari sini, tapi jangan sampai lupa di sini kita kliknya di bab. Jadi kita klik dulu babnya di bawah, kemudian kita copy linknya. Link yang ini dari batas petik 2 sampai petik 2 ini sebelum kode kita taruh dicari. Maaf, ini kode yang sebelumnya, kita copy dulu. Copy, paste, oke. Dan untuk gantinya ganti dengan linknya dia sendiri. Jadi kita nggak ke master, tapi kita tetap di sini. Tapi yang kita copy ambil dari link ini, link yang di atasnya. Kita copy, kita pastekan, diganti dengan
sama, kita centang juga formulanya, kemudian ganti semua. Oke, sudah selesai. Oke, nah ini kita cek lagi. Di sini ada yang tidak sama, nomor 1 dengan nomor 2 linknya beda, selanjutnya sama. Agar sama juga, maka kita tarik aja nih linknya ke atas. Nah, ini kan sama nih semuanya nih, linknya dari bab 1 sampai bab selanjutnya linknya sama. Jika udah selesai di penilaian, kita lanjut ke biodata. Nah, di biodata ini kita tinggal izinkan aja, karena kan tadi kita udah kontrol H ya, udah kontrol H itu otomatis ngerubah semua link-link yang terhubung di sheet ini. Jadi tinggal kita izinkan. Oke, di sini ada nama atas nomor NF-nya, kemudian ini namanya. Namanya ini tidak keganti karena linknya tidak berubah. Ini masih link yang sebelumnya. Harusnya ini udah keganti link dari data siswa. Kalau ada kondisi kayak gini, kita ganti manual. Jadi link ini kita ubah dari data siswa yang ada di master. Jadi kita copy master ini linknya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Paste. Di sini juga ada lagi satu lagi, di paste juga. Paste. Kemudian kita enter. Sini udah berubah namanya. Jadi nanti teman-teman tinggal ngelengkapin aja nih dari nomor formulir, tanggal lahir, nomor telepon, dan ini semuanya tinggal dilengkapi data-datanya. Untuk transaksinya otomatis akan masuk karena kita ambil dari Rexis, dan di Rexis itu udah otomatis diupdate berdasarkan NFMS itu. Jika udah selesai, kita lihat nih untuk mengisi penilaian ini. Penilaian ini kan belum ada isinya. Nah, penilaian ini diambil dari di rekap hasil TF. Untuk rekap hasil TF ini cara ngisinya dari hasil respon siswa yang ngerjain TF di Google Form. Di sini ada contohnya, kita buka ya bahasa Inggris misalnya. TF1 di sini ada 2 responnya, kita cek ini siapa aja. Ada Abdul Fattah juga sama Pramita Leona Adistri. Oke. Nah, dari sini kita buat nih file responnya. Nah, ini saya udah rekap ya sebelumnya, jadi file responnya kita buat namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum buat, kita belum buat di folder hasil TF ini, hasil TF kelas 6 respons, kalian teman-teman buat dulu foldernya dengan cara pilih tujuan tanggapan, kemudian buat spreadsheet baru, dan nama ini nanti sesuai dengan nama yang kalian mau buat. Misalnya di sini kan saya namanya hasil TF ya, dan dibuat nih namanya hasil TF. Di sini kebetulan saya udah buat, ini hasil TF-nya. Nah, ini dia hasilnya, ada timestamp, skor, nama lengkap, dan hasil isiannya. Oke, yang pertama kita copy adalah timestamp-nya, kita copy ke sini, ke master. Di sini ada master, dan ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Kita isi dengan kode E1. Untuk kopian nama, kita copy nama
kelas, copy, dan isiannya. Sebelumnya kita lihat dulu kuncinya. Kunci untuk bahasa Inggris TF1 kita lihat di KJ. KJ itu ada di folder TF wilayah. Nanti teman-teman juga sebenarnya bisa copy langsung aja ya KJ-nya. Ini KJ-nya. Kelas 6. Nah, yang tadi kita mau contohin itu bahasa Inggris TF1. Nah, di sini bahasa Inggrisnya jawabannya bukan pilihan ganda. Yang kita ambil adalah pilihan ganda. Oke, berarti contohnya kita ubah ya, jangan bahasa Inggris karena TF1 ini enggak kita ambil karena pilihan jawabannya adalah esai. Mungkin kita sebagai contoh matematika ya. Matematika review 1 ini belum ada kuncinya. Review 2. Oke, ini TF1 aja ya, TF1. Kita copy TF1, kemudian kita pindah ke kunci jawaban matematika TF1. TF1. Kita pastekan di sini kuncinya. Hasil TF-nya matematika TF1. Matematika TF1. Oke, di sini adanya matematika TF3 dan namanya juga Pramita TF4. Oke. TF4. TF4 aja ya, teman-teman. Contohnya karena di sini TF1-nya nggak ada. Copy. Maaf. Kopinya di backup hasil. TF4 itu ada urutannya di M6. Maka kodenya adalah M6. TF4 kuncinya ini untuk TF4. Kita copy. Stripnya ini kita hapus ya, jadi jangan sampai ada stripnya. Oke. Kodenya M6.
Nah, di sini ada nih, berdasarkan kunci tadi, kita lihat ini nomor benarnya, nomor salahnya ini, dan ini ada yang merah. Nah, merah ini berarti siswa tersebut tidak ada di data kita. Padahal Abdul ini ada. Nah, itu kita berdasarkan nomor NF-nya. Nomor NF ini di sini Abdul ngisinya nggak pakai strip, dan nomor NF ini sesuai berdasarkan data siswa. Di sini harus ada stripnya. 228 strip 19 strip 10 208. Jadi di sini kita harus ubah dulu, ditambahin stripnya. Dan otomatis si Abdul ada di sini, berubah jadi hijau. Dan ini benar salahnya. Ini ada nama babnya. Oke. Ini sepertinya terbalik. Oke. Integer B. B3. Ini diurutin dulu ya teman-teman. Tadi sebelumnya ini B1, kita ubah ke B3. Jadi ini ngambil dari source ini. Jadi tanggal 8 bulan 19, maaf, tanggal 19 bulan 8 2020. Nah, ini buat kita, biar kita urutin, kita blok aja 2, kemudian sampai tanda bintang, sampai tanda plus ini, kemudian kita tarik ke bawah biar semuanya sesuai. Gitu. Jika sudah terisi, maka kita cek di rekam jejaknya. Nah, di rekam jejak ini udah terisi nih. Si Abdul di matematika yang ke-6 tanggal segini untuk ngerjain matematika, babnya menentukan persen dan kuantitas, nilainya 20. Nomor salahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya sama prosesnya. Untuk misalnya mau namain, untuk nambahin siswa lain, di sini adalah contohnya Abdul ya. Abdul. Oke, internetnya terputus, mungkin nanti kita namain Abdul, ini kita ganti jadi nama Abdul, dan prosesnya sama semuanya, tinggal kita tambahin aja di sini. Nah, di masing-masing folder ini kita buat nih, di sini kita buat berdasarkan jumlah siswanya. Untuk kelas 6 sendiri Tanjung Duren siswanya baru ada 2 ya. Di sini ada Abdul sama Pramita yang ada di, jadi di datanya itu, ini data siswa untuk rekam jejak hasilnya yang diambil dari copy master kelas 6 ini, dan master rekap hasil ini diambil dari kopian master rekap hasil yang dari wilayah. Jadi kedua file ini harus ada di folder jenjang kelasnya. Terus nanti ini cuma buat satu, dan kemudian ini kita ubah namanya satu-satu.
Ini tadi kita contohin buat Abdul. Nah, ini Abdul, nah nanti udah selesai Abdul kita copy, kita kemudian kopiannya kita buat untuk Pramita. Contohnya masih sama, yang kita ubah adalah link dari nama ini, linknya kita ubah, kemudian nomor NF-nya dan biodata udah, nanti sesuai sama yang tadi. Sekian, kalau ada pertanyaan bisa dijapri ke saya atau ke Mas Aji, atau ada yang bingung dari penjelasan ini mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.